Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Budi Setianto, kreator Easy Stock. Kita ketemu lagi untuk membahas investor yang sudah menjadi buah bibir yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Pada kesempatan ini kita akan membahas strategi beliau saat dia memutuskan untuk membeli atau mengevaluasi saham-saham milik konglomerat Haritanu Sudibyo. Nah, ini kita akan melihat dari sudut bagaimana cara dia menghitung. Kenapa dia beli saham itu? Prospeknya seperti apa? Jadi nanti kita akan membahas dulu siapa Bapak Lo Keng Hong ini. Nah, ini Bapak Lo Keng Hong ini seperti apa ya? Seperti gaya hidupnya atau perjalanannya atau cara dia berinvestasi itu mirip dengan Warren Buffett. Sekarang dia berusia 59 tahun. Dia pernah bekerja dan mulai terjun ke dunia perdagangan saham itu umur 30 saat dia resign dari pekerjaannya di sebuah bank kalau nggak salah. Nah, itu dia tidak pernah mendirikan perusahaan. Ini seperti artinya mendirikan perusahaan yang bergerak di sektor real lah. Dia hanya berdagang saham. Sama seperti Warren Buffett. Warren Buffett itu tidak pernah mendirikan perusahaan real seperti Bill Gates, seperti untuk Microsoft, seperti Jeff Bezos mendirikan Amazon, atau di Indonesia seperti Khairul Tanjung mendirikan Transcorp, mendirikan perusahaan-perusahaan Haritanu gitu, mendirikan grup dari Bimantara dan lain sebagainya. Jadi memang Lo Keng Hong ini terkenal dia bisa membeli saham yang cukup besar, yaitu saham-saham yang kita sedang bahas sekarang adalah saham Bimantara yang sudah menjadi buah bibir, dan itu adalah perusahaan miliknya pengusaha konglomerat Haritanu Sudibyo. Nah, ini kelihatan bahwa Haritanu yang berkunjung. Kalau kelihatan ini, kelihatannya saya nggak tahu ini yang berkunjung ini siapa. Bisa jadi Haritanu yang berkunjung ke tempat Lo Keng Hong. Di sini kelihatan akrab sekali karena mereka sudah terikat kepada bisnis bersama, di mana Lo Keng Hong sudah memiliki lebih dari 5%, karena setiap pembelian 5% atau lebih itu harus mendeklar secara publik, harus memberikan pernyataan secara resmi kepada otoritas, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, Bimantara ini sebetulnya punya suatu suatu isunya adalah isu masalah legal. Masalah legal itu dia dituntut pilot oleh Cathay Corporation dari Korea Selatan itu, dan sudah diputus ditolak permohonan pilotnya oleh pengadilan. Kalau nggak salah ini pengadilannya pengadilan tinggi kalau nggak salah ya. Nah, itu sehingga oleh pengadilan negeri, itu PN ya, pengadilan negeri. Jadi tuntutan pilot sudah ditolak. Pada saat dia memang mengalami tuntutan kepilotan, tentunya juga pasar akan bereaksi. Pasar yang bereaksi adalah tertekannya harga, itu sudah pasti, dan itu sangat biasa karena isu legal itu pasti menimbulkan efek tekanan terhadap sentimen negatif gitu. Oke. Nah, ini sebetulnya ini sebagai preview ya. Webinar ini saya buat sebagai preview bila Anda ingin membaca lebih detail tentang sepak terjangnya Lo Keng Hong, terutama dalam kaitannya dengan membeli saham Global Mediacom atau Bimantara. Anda bisa membaca buku yang memang karangan saya sendiri. Ini sudah bisa ditemukan di link Google Books, atau mungkin Gramedia mungkin belum diupload ya karena baru kemarin.
saya kirim ininya e-booknya, jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah ada di Gramedia. Tapi di Google Playbook sudah ada, Anda bisa klik link itu, Anda bisa membaca di sana, bisa membeli di sana. Oke, ini adalah data-data yang secara ini ya, secara historis itu kalau kita lihat sebelah kanan itu adalah rasio-rasio keuangan mulai dari tahun 2014 sampai 2018. Ada current ratio-nya itu melebihi karena current ratio kan eh, current ratio adalah current asset dibagi current liabilities atau aset lancar dibagi hutang jangka pendek. Itu kalau lebih dari ini kan satuannya 100%. Kalau lebih dari 100% artinya current asset lebih besar daripada current liabilities-nya. Artinya dia punya net working capital-nya pasti positif. Nah, kalau positifnya besar, itu kan positifnya lebih dari 100%. Ada yang sampai 400%, 200%. Artinya dia akan bisa menutup kemungkinan besar. Kita belum lihat ya, ini utang jangka panjangnya berapa. Kalau dia neracanya nilai likuidasinya positif, berarti dia kuat sekali. Tinggal kita lihat dia make money apa enggak, making profit apa enggak. Kalau dia making profit udah pasti dia bagus, sudah pasti. Kalau dia mengalami kerugian tergantung dari kalkulasi dari formulasi stock valuation-nya berapa gitu. Nanti kita akan menuju ke sana. Jadi di sini ada debt equity ratio, ada return on equity dan lain sebagainya. Di sini kurang lebihnya dia punya rasio-rasio keuangan yang masih di dalam kategori baik. Seperti net profit margin itu ya antara 8,9, 8,10 lah, 8,10 operating marginnya 12,5%, gross marginnya hampir 50%. ROE-nya itu ya mungkin nggak terlalu besar ya, tapi debt equity-nya yang jelas itu masih di bawah 1 rata-rata ya. Nah, ini yang membuat perusahaan ini secara performan masih oke. Tapi perusahaan yang performansnya bagus, apakah layak dibeli? Belum tentu. Kalau dijual dengan harga tinggi, buat apa kita beli? Ngapain kita beli barang bagus kalau harganya lebih tinggi dari nilai wajarnya? Nggak ada gunanya. Tetapi kita juga ngapain kita beli perusahaan yang nggak bagus, dalam artian bisa aja stock valuation-nya bagus, tapi dia mengalami suatu kerugian tapi neracanya kuat sekali, berarti dia menimbun uang di sana atau dia menempatkan deposito pribadi daripada pemegang saham sehingga secara neraca dia kuat. Karena perhitungan stock valuation itu berdasarkan kekuatan earning dan neraca digabungkan, otomatis kalau neracanya kuat meskipun dia rugi, dia bisa membentuk nilai wajar yang bisa jadi di atas dari harga pasarnya, tergantung harga pasarnya. Oke, Lo Keng Hong itu kan disebut Warren Buffett Indonesia. Sekarang yang kita mau pelajari di sini adalah bagaimana dia cara menghitungnya, menghitung stock valuation-nya. Nah, stock valuation-nya itu, ini kalau kita melihat stock valuation easy stock-nya, nanti saya buka nih ya. Saya buka, Anda bisa klik di Google Play Store sekarang udah bisa dia. Sebentar. Ini oke, saya buka lagi. Oke, ya. Oke. Anda klik di sini easy stock ya. Easy stock. Oke, Anda klik easy stock. Nah, ini nih yang lingkaran hijau dan merah, klik. Oke, Anda klik. Nah, Anda download ya. Ini saya udah open ya, udah open. Oke. Nah, download. Nah, di sini ada 4 negara, tapi yang baru efektif adalah Indonesia aja. Itu ada sekitar kurang dari 800 emiten lah di situ. Sekitar 730 sekian lah, something saya lupa. Nah, itu yang baru jalan Bursa Efek Indonesia.
Di sini ada forecast simulator. Ini untuk perusahaan-perusahaan eh, yang belum go public atau perusahaan yang masih IPO. Nanti ada perusahaan baru namanya perusahaan Archie ya, itu tanggal 28 mau mau IPO. Nanti kita coba hitung di webinar saya selanjutnya ya. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, kita ketik Bimantara di sini kan BMTR ya. Dia kan ngambilnya BMTR. Nah, kita lihat di situ dia upside-nya bisa 3 kali. Sekarang harganya 280. Upside-nya bisa 1000, tetapi dia punya downside, masih punya risiko untuk turun. Adalah 10% turunnya. Bisa jadi kalau kondisi market yang masih berfluktuasi, indeksnya masih berfluktuasi sampai sekarang, itu masih mungkin aja. Nah, nah nah ini udah laporannya, laporan terakhir yang ada, yang sudah dipublish adalah laporan Q4 2020, ya kan? Q4 dapatnya dari mana? Anda bisa lihat. Ini kita buka lah ya. Di sini kita buka di internet. Oke. Di internet Anda lihat nih Bimantara nih, Global Mediacom. Audited report 31 Desember ya. Klik. Nah, Anda buka di sini. Oke, ini agak lama ya. Ternyata ya. Oke, ya ini udah ya, kebuka ya. Nah, ini Global Mediacom. Global Mediacom. Nah, Anda bisa lihat di sini, bisa hitung. Oke, tapi kita lihat dulu kenapa Lo Keng Hong itu mengambil Bimantara, padahal perusahaan-perusahaan apa milik Haritano itu ada 9. Kalau nggak salah ada MNCN, ada Bank Bumi Putra BABP, ada IPTV, ada MSIN, MSKY, ada BHIT, ada BCAP dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lanjutkan, kita lihat bagaimana dia cara menghitungnya. Oke. Nah, kalau easy shock udah jelas memakai rumusan ini. Nah, ini rumusan yang saya bilang. Rumusannya berasal dari Benjamin Graham. Benjamin Graham itu adalah gurunya Warren Buffett yang hidup di tahun 1940-an lah. Itu merupakan guru besar pengarang buku Security Analysis, adalah buku yang merupakan atau dianggap sebagai Bible-nya value investor. Value investor adalah investor fundamental gitu ya. Nah, Warren Buffett sendiri sudah menyatakan bahwa gaya investasinya adalah mengacu 80% ke Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Kalau Philip Fisher itu tidak menghitung nilai wajar, tapi dia membahas manajemennya, produknya, psikologi marketnya, terus secret recipe-nya dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dikuantify, sulit. Itu hanya memakai logika dan insting daripada orang-orang yang melihat prospek ke depan. Sedangkan security analysis karangan bukunya Benjamin Graham itu menitik beratkan menghitung nilai wajar saham. Nah, inilah yang kita lihat. Rumusnya gimana? Nah, ini rumusnya seperti ini. Gitu loh. Nah, rumusnya seperti ini. Dari inputan tadi, quarterly financial report. Kalau yang kita lihat tadi, Bimantara udah laporan tahunan, yaitu per 12 bulan, sudah 31 Desember 2020. Nah, kalau untuk nanti yang akan keluar 30 Maret, itu berarti kuartal 1. Nah, prinsipnya dalam perhitungan rumus easy stock adalah harus disetahunkan. Nah, kalau sudah laporan 31 Desember tidak perlu karena sudah setahun. Nah, di situ kita harus tarik namanya profit and loss, cash flow, balance sheet, dan yang terpenting yang suka diabaikan adalah auditor's note. Nah, auditor's note itu menyimpan namanya capex. Capex itu nggak bisa dicari di profit and loss, cash flow, dan ini. Dia bisa aja ada belanja modal, tetapi depresiasi kadang-kadang nggak ada. Terus yang kemudian, ada nggak non-performing loan? Nggak ada kan di situ kan. Nah, banyak hal-hal yang lain yang jabaran dari
non-recurring income dan expenses itu di profit and loss itu tidak dijabarkan, padahal ada penjabaran secara detail adanya di auditor's note. Makanya cara menghitung, kita meyakini kalau Lo Keng Hong menghitung dengan cara ini, dia menghitung dengan membuka laporan keuangan bukan yang short list tapi long list. Yang kita buka tadi itu adalah laporan long list. Nah, kita buka lagi ke sini ya. Kita masuk ke Chrome lagi. Ini ada long list. Ini long list semuanya. Nah, kita melihat gimana cara dia menghitung. Kita lihat lagi. Oke, kita buka sini lagi, balik ke sini lagi. Oke. Nah, gimana cara dia menghitung? Oke, gini. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau membahas ini. Nih. Ini kondisi Lo Keng Hong. Ini saat ini dia menguasai 942 juta. Nah, kita lihat dia beli di harga berapa. Nah, ini kan udah naik lagi dia. Dari ini kan awalnya dia beli itu 767. Jadi lihat, dia beli di 5 Agustus, dia beli itu luar biasa. Artinya dia beli di bulan Agustus awal sampai Agustus akhir, terus sampai sekarang dia nggak ada yang jual. Nanti kita lihat apakah betul dia ada yang jual, nggak ada. Nah, oke. Itu kalau kita lihat di situ ya, 5 Agustus dia beli 52,6 juta lembar. Saya nggak tahu itu berapa lot kali dibagi 100 saja satu lotnya ya. Nilai transaksinya adalah Rp200. Dia borong itu semuanya dan kemudian dia borong lagi 11 Agustus itu dengan harga Rp200 sebesar 700 juta lembar. Jadi nilai pasar saat ini adalah 220 miliar. Modal saat membeli adalah 120 miliar. Kepemilikan awal itu sebelum transaksi itu hanya 40 M. Ini lihat nih. Sebelum transaksi itu 1,14 Lo Keng Hong nih ya. Langsung dia membeli dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dia membeli sebesar 80 miliar. Sehingga totalnya menjadi 120 miliar. Kalau kita nilai dengan harga pasar saat ini, itu ya kurang lebihnya 220 miliar gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada 9. Kenapa dia milihnya itu? Oke. Kenapa milihnya itu? Nah, kita lihat lagi nih ya. Nah, Lo Keng Hong itu sebelumnya kan cuma 900. Bulan ini segini. Oke, ini kalau nggak salah bulan-bulan awal. Nah, kan naik dia tuh jadi Lo Keng. Oh, enggak, ini belum. Sebelum Lo Keng, oh ini enggak, sorry, ini nih MCN. MCN dia nggak punya saham di sini. Ini BHIT, nggak ada saham di sini. Oke. Oke, kita lihat sebentar. Di buku ini saya buka sedikit ya, bukunya kita buka lagi ke internet, kita buka lagi ke Chrome ya. Kita buka lagi di sini. Oke. Nah, nih. Daftar isinya, profil Lo Keng Hong, profil emiten milik Haritanu Sudibyo, metode pendekatannya ada di situ, price earning ratio, ada price to book value, liquidation value, return on capital, terus enterprise value / EBITDA. Nah, rahasia investasi Warren Buffett adalah mengikuti pola Benjamin Graham, yaitu free cash flow dan net current asset dengan menggunakan metode margin of safety konsepnya Benjamin Graham. Ini alasan Lo Keng Hong memilih Bimantara. Oke, kita skip saja. Ini riwayatnya Lo Keng Hong. Nah, ini profilnya. Nah, ini lihat harga.
LHK tuh belinya kapan sih? Ini belinya di Agustus tadi kan. Itu langsung des naik. Karena apa? Dia membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Waktu itu dia beli dengan harga 200. Pada saat itu harga sampai 350-an. Pertanyaan kenapa nih nggak jual? Idealah Warren, makanya dia dijuluki Warren Buffett Indonesia. Dia dia buy and hold. Holdnya mungkin forever atau hold until there is no prospect. Nah, kalau dilihat tidak ada prospek atau secara valuasinya itu udah mulai turun atau harganya sudah melewati dari nilai wajarnya. Nah, itu kalau kita lihat coba Anda lihat tadi ya, kalau Anda lihat di apa? Di easy stock tadi, itu Anda lihat ya, upside-nya dia itu bisa sampai 1.000. Nah, makanya dia nggak jual kan? Pada saat itu, ini kan pada saat 2020 ya, bulan 7 ya, memang belum laporan keuangan terakhir ya. Laporan keuangan terakhir itu kan per Desember ya. Per Desember itu harga naik lagi, turun lagi ke 200 lagi, terus akhirnya bergerak naik terus sekarang. Tetapi beliannya Lokeng Hong itu kan di 200. Nah, makanya di sini kan secara hitungannya juga value terendahnya itu adalah di 245. Nah, Lokeng Hong beli di bawah itu, 200-an kan dia beli. Nah, artinya dia sedikit banyak dia pasti menggunakan pola perhitungan seperti ini, gitu. Makanya dia beli Bimantara, gitu. Oke, kita lihat. Di sini juga ada. Nah, oke, nih ya. Ini kan kenapa dia nggak beli Bank MNC? Dia nggak beli Big Cap, gitu. Ada 9 BHIT. Kenapa dia nggak beli? Kenapa dia nggak beli? Ini ada MMCN, gitu. Oke, ini akan dijelaskan di sini. Nah, kebijakan dividen. Bimantara nggak bayar dividen loh, 2017 nol. Yang lain bayar dividen. Tapi kenapa dia pilih Bimantara? Oke, dia tidak melihat faktor dividen di situ. Nah, ini kan. Nah, ini periodenya. 31 Agustus sampai 31 Oktober, posisi dia adalah 942. Ini sama persis. Di sini kan lihat. Ini sama nih posisinya. Nah, Maret dia naik lagi, dia malah beli lagi. Bukannya dijual, malah dibeli. Padahal itu naik harganya. Nah, jadi LHK tidak melulu melihat profit jangka pendek, gitu. Dia tidak disimpulkan bahwa bisa disimpulkan bahwa LHK tidak pernah melakukan penjualan. Oke. Nah, ini adalah rasio-rasio ya. Ini rasio-rasio. Kita bisa lihat di buku ini seperti ini. Ini lama sekali ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kita lihat pergerakannya. Oke, standar. Nah, berikut ini pergerakan nilai wajar. Nilai wajar dengan metode Benjamin Graham tadi. Itu kita lihat dari tahun 19 sorry ya. Q4 itu harganya 348. Value low-nya di bawah 300. Value high-nya tetap 1000. Q1 2020, Q2, Q4 itu more or less sama di atas 1000. Nah, ini ada yang turun, tapi kan tergantung dia, tergantung pergerakan itu tergantung dari tingkat suku bunga yang diwakili oleh government bond. Itu tiap hari berubah. Kalau Anda lihat di isi stok kami itu berubah tiap hari karena fluktuasi suku bunga itu berubah terus gitu kan. Nah, itu kita lihat di sini. Volumenya juga bisa dilihat di sini.
ya. Nah, di sini kalau kita compare antara value dan price itu ada gap-nya, namanya value gap. Value gap-nya positif. Jadi upside potensialnya masih tinggi di sini. Cuma ada sedikit downside potensial kan, nah, tetap ada. Nah, ini volume saat LHK beli saham dengan skala besar gitu. Jadi LHK tuh memiliki karakter seperti Warren Buffett. Oke. Nah, kenapa dia tidak membeli saham yang lain? Nah, ini saham yang lain kita mau lihat ya. Saham yang lain. Nah, sebelum ini kita lihat yang ini dulu ya. Nah, ini milik Haritanu Sudibyo nih. Yang hijau itu yang under value. Bimantara yang masih ada upside-nya 3 kali lipat, tapi downside-nya ada minus 5-10% lah, itu kan bergerak tiap hari. Big Cap itu 2 kali lipat, MSCN 2 kali lipat, MNCN itu 85 sampai 2 kali lipat. Tapi kenapa dia pilih Global Mediacom? Karena Bimantara itu induk daripada saham-saham MNCN, MSIN. Nah, di situ. Nah, secara ini juga kita lihat secara ini, skala. Skala Bimantara jauh lebih besar. Itu secara turnover-nya aja itu 12 triliun. MNCN cuma 8 triliun kurang. MSCN cuma 1,5 triliun kurang. Kalau dilihat ininya apa bottom line-nya itu bottom-nya mirip sih sebetulnya ya. Laba bersihnya 1,8 M, tapi kalau MSCN kan cuma 168 miliar. Nah, di situ sebetulnya kalau dilihat lebih bagus mana? Kalau lihat valuasinya memang lebih bagus MNCN. Tapi kan dia membeli bukan sekedar valuasi tok, tapi dia pasti melihat dari sisi yang disebut 15%-nya Warren Buffett yang mengacu pada Philip Fisher adalah sisi non kuantitatifnya, yaitu kualitatifnya gitu. Itu yang tentunya itu akan menjadi pertimbangan. Kenapa dia memilih BMTR? Di samping itu dia melihat prospek, karena dia holdingnya, dia turnover-nya lebih besar meskipun bottom-nya mirip. Nah, di sini kita bandingkan. Nah, ini dengan metode book value. Metode book value kita average growth itu 4%, itu jatuhnya di 550. Bagus juga ya. Book value per sahamnya 374. Kalau kita lihat EBITDA per saham itu juga di atas 200. Oke, EBITDA per sahamnya 200, tapi kalau kita di discounted value-nya dengan growth 4% itu Rp300 di atas kan. Tapi kalau dengan metode stock valuation, meskipun ada defisit neraca, dia nggak ada masalah. Nah, ini dia akan terlihat hampir sama di sini. Kalau di stock valuation easy stock itu close intrinsic value-nya 246, tapi itunya 1047. Ya mirip-mirip lah, ini kan berubah terus masalahnya. Oke. MNCN itu lebih bagus sebetulnya, valuasinya di sini lebih bagus. MNCN tuh valuasinya 1.722.000. Kalau MNCN dihitung dari sisi book value juga bagus, di atas 1.500. Kalau baru kalau pakai EBITDA jelek dia. Pakai EBITDA jelek, ya ini kan rumusnya banyak perbandingan ya di sini. Mungkin dia juga membandingkan ini juga. Bimantara pakai metode EBITDA bagus, tapi MNCN pakai metode EBITDA, dia harganya cuma di bawah 200. Kalau pakai book value bagus gitu. Nah, disinilah cara menghitungnya si Lo Keng Hong ya. Kenapa dia bisa salah satu sukses dan dia menahan nih barang gitu. Nah, ini kan skalanya juga. Oke. Sekarang kita balik lagi ke easy stock.
Oke. Nah, di dalam easy stock ini jelas. Ini bisa dihitung. Kalau Anda ingin memakai easy stock, Anda juga bisa. Ini kan free of charge ya sampai di sini, tapi di sini ada fasilitas video profile tentang Bimantara, semua emiten ada company profile, historical chart, ada forecast simulator. Nah, ini adalah aplikasi yang premium, aplikasi berbayar nih di sini. Oke, aplikasi berbayar. Nah, ini Anda bisa rubah-rubah nih. Anda bilang, wah pertumbuhannya saya nggak mau, saya minus. Janganlah. Atau minus 5%. Nah, ini kan, oh dividen sama nggak ada. 1047 ya, ini 246. Kalau 5% berapa? Minus ya. Minus dia, 98. Itunya cuma 700. Karena saya ganti growth-nya, padahal growth-nya nggak segitu dia. Nah, ini Anda bisa gunakan ya. Anda bisa banyak ininya nih, komponen-komponen yang Anda bisa robah. Di sini kan 5% tadi ya kalau nggak salah ya. Balik lagi, ya dia segini lagi tuh, 300. Tadi tadi start 4% sekian ya. Bicara sekitar segitu. Ya, Anda bisa menggunakan ini dan ada lagi yang Anda bisa eh, apa bisa pakai di analisa atau di aplikasi Easy Stock ini adalah best stock selection. Di situ ada sort by apa, under value, over value, Anda bisa lihat di situ. Ada, kita lihat kita mau under value lah pasti kan. Coba stock price-nya yang berapa-berapa, net current asset, terserah Anda bisa geser-geser itu. Misalnya revenue growth saya nggak mau, saya mau growth-nya itu 2% ke atas gitu ya. Return on equity-nya saya mau ya 3% lah gitu. Terus profit marginnya saya mau yang 2% ke atas lah. Terus marginnya juga yang 10% ke atas. Price earningnya segitu udahlah. Sekarang volumenya saya pengen yang 2 juta lembar ke atas ya. Oke. Terus saya mau apa? Finance. Saya mau sektor apa? Bank. Oke, saya play filter yang keluar apa? BMRI, BJTM, BNII, perbankan, BRRI. Nah, Anda bisa gunakan ini secara, ini nggak free ya, ini 150.000 per bulan. Ini diupdate setiap hari, Anda bisa segera download untuk Anda melakukan eksperimen, exercising sendiri, Anda pelajari dulu, Anda bisa klik Easy Stock, IZZY Stock, STOCK, Stock di Google Play Store. Ya, Anda bisa download,